Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rian PHRS. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini, saya ingin menampilkan satu video, yaitu manuskrip catatan sejarah tentang Wali Songo. Nah, yang menarik, ramainya kisru nasab Ba'alawi yang dilemparkan oleh Imaduddin, Usman, Al-Bantani, Mama Gufron, Roma Irama, terus si Kori, terus siapa itu? Gus Fuad Pleret, itu seakan-akan eh, mereka menolak nasab Alawi dengan meninggikan Wali Songo, walaupun Wali Songo tinggi juga. Artinya gini, mereka hanya mensohihkan nasab Wali Songo sebagai zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun menafikan nasab Alawi atau para habaib. Nah, yang jadi menarik, teman-teman, kalau mereka tahu ilmu nasab, mereka tahu ilmu sejarah, maka mereka akan malu sendiri. Kenapa? Karena ternyata para wali songo yang mayoritas itu adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nasabnya tersambung kepada Ba'alawi atau kepada Ubaidillah. Jadi Ubaidillah yang dinafikan oleh mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Wali Songo sendiri nasabnya nyambungnya ke Ubaidillah. Ya artinya kalau gerombolan begal nasab ini menafikan nasab Alawi, artinya mereka juga menafikan nasab Wali Songo. Nah ini yang kacau, saudara. Jadi tuduhan mereka memang tidak berdasar, ya. Tuduhan mereka hanya pepesan kosong, recehan. Nah, bagi teman-teman yang pengen recehan, silakan diambil. Tapi kalau saya sih nggak mau ya kalau recehan. Begitu teman-teman. Nah, ini tuh manuskrip ini dipegang oleh para silsilah dari Kesultanan Cirebon. Bahkan Kesultanan Banten juga tempo hari juga sudah menyatakan bahwa Sultan Hasanuddin, anak dari Sunan Gunung Jati yang tidak lain salah satu dari Wali Songo, Sunan Gunung Jatinya ya, itu silsilahnya atau nasabnya nyambung kepada Ubaidillah. Bisa dikatakan Ba'alawi. Nah, jadi Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten itu sudah menyatakan mereka itu Ba'alawi nasabnya. Lalu bagaimana mungkin Imaduddin dan kawan-kawannya itu para begal nasab itu menggunakan Wali Songo sebagai alat untuk membenturkan kepada Ba'alawi. Karena Wali Songo itu sendiri Ba'alawi gitu loh. Ya teman-teman ya. Coba kita lihat video berikut agar teman-teman bisa lebih jelas lagi. Berikan keterangan, Pak. Berikan keterangan, Pak. Ini perjuangan kami, Abah, mencari manuskrip. Ini ketemu 47. Sampaikan, Pak. Ya, buat yang aku punya manuskrip, Pak. Sampaikan pesannya, Pak. Ya, pesannya gitu aja. Jangan hanya ngaku-ngaku punya manuskrip, ternyata itu hanya klaim, omong kosong dan klaim saja. Ini buktinya kita pegang. Bahkan manuskrip kuno ini ada 47 manuskrip. Ini demi Allah, ada manuskripnya. Hasilnya Wali Songo yang syarif dari jalur ke Ubaidillah. Allahu Akbar. Syukron, Pak. Ini pertugas dulu, pertugas.
dikeluarkan itu hanya yang boleh dikeluarkan. Sisanya itu tidak boleh dikeluarkan. Jadi untuk kalian yang punya narasi-narasi, punya manuskrip, mulai dari sekarang persiapkan, tunjukkan ke masyarakat, bukan hanya narasi, tapi harus ditunjukkan. Buktinya. Nah, narasi-narasi itu akhirnya membuat kegaduhan ini. Dan saya rasa kegaduhan ini harus segera di-stop, selesaikan dengan cara yang lebih bijak, cara yang lebih ilmiah, lebih elegan, dan lebih sopan. Jangan mengorbankan umat, terpenting. Jangan mengorbankan umat hanya demi kepentingan pribadi. Karena dari tahun ke tahun, ratusan tahun yang lalu, tidak ada kegaduhan nasab ini, hanya di abad sekarang yang membuat kegaduhan ini, sehingga ditumpangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi pihak keluarga Puncat, pihak keluarga Banten, pihak keluarga Cirebon sudah selesai dengan urusan nasab. Allah. Iya. Gimana teman-teman? Sudah disaksikan videonya? Nah begitulah teman-teman. Ternyata di dalam manuskrip-manuskrip itu tertulis jelas bahwasanya Wali Songo itu nyambung ke Ba'alawi atau Ubaidillah. Jadi propaganda atau adu domba antara dzurriyyah Ubaidillah atau sering kita sebut di sini Habib dengan Wali Songo itu batal, saudara. Karena nggak mungkin itu bisa terjadi karena mereka saudara. Jadi Ubaidillah maupun Habib maupun Wali Songo itu mereka satu nasab. Jadi kerjaan Anda sia-sia, wahai para begal nasab. Gitu ya teman-teman ya. Nah, video ini akan sangat banyak ya teman-teman. Kalau dilihat dari awal sampai sekarang, itu video saya itu udah 90-an lebih video. Nah, mayoritas membahas tentang Ba'alawi, Kisru Nasab Ba'alawi. Nah, makanya saya tampilkan bukti-bukti ya, pengakuan-pengakuan ulama terhadap Ba'alawi. Kenapa? Karena yang saya lihat di media sosial itu para grup gerombolan begal nasab itu sangat gencar sekali memfitnah Ba'alawi, memfitnah habaib, itu sangat masif sekali. Sehingga saya berpikir harus ada penyeimbang. Gitu loh. Tentu oh, itu ikut komentar ya, burung saya ikut komentar, mungkin gergetan kali ngelihat Kisru Nasab. Ya. Tuh. Tuh. Tuh, itu burung perkutut, teman-teman. Jadi orang Jawa ini memang punya identitas, punya salah satunya seperti ini blangkon, gitu ya. Terus keris itu, terus burung perkutut, itu adalah ciri khas dari orang Jawa. Dan mereka semua mengandung filosofi, teman-teman. Jadi nggak ada hubungannya dengan klinik, tapi filosofi orang Jawa itu sangat amat dalam. Sehingga bagi teman-teman yang berasal dari Jawa, pelajarilah filosofi-filosofi Jawa sehingga akan bisa ikut melestarikan kebudayaan Jawa, mencintai kebudayaan Jawa. Kok jadi ngomongin budaya Jawa? Maaf teman-teman, ini karena perkutut tadi. Perkututnya tadi bunyi jadi ngomongin gitu. Nah gitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi
Untuk teman-teman semua, jangan mau dibodohi oleh mereka. Karena catatan sejarah membuktikan bahwasanya tuduhan-tuduhan para begal nasab ini, Imaduddin, Romai Rama, Gus Abbas Buntet, Mama Gufron, Said Kori, dan lain sebagainya, itu adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, tuduhan-tuduhan yang amat sangat receh. Nah, begitu teman-teman, semoga ini bisa mencerahkan teman-teman, semoga ini bisa meluruskan teman-teman, dan semoga ini bisa membangunkan atau menyadarkan bagi teman-teman yang masih belum sadar, yang masih terbius, lalu pingsan, lalu mabuk di dalam anggur-anggur yang dibawakan oleh Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan. Anggur fitnah maksudnya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.